Assalamualaikum Sobat Football United. Sambil ngopi kopi Sumatera tanpa gula seperti biasa Sobat Football United, gue akan ke The Athletic. Jadi di The Athletic ini membahas terkait dengan keadaan transfer sejauh ini, ada apa saja, ditulis oleh jurnalis yang juga sangat kredibel, Laurie Whitwell ya, dan gue akan bahas di video kali ini. Ada apa saja nih? Oke, Manchester United terus berlanjut melakukan pembicaraan untuk mendatangkan Louis Page, pemain berusia 18 tahun, pemain tengah berusia 18 tahun dengan 22 penampilan bersama dengan tim utama Leicester City. Dan dia ini lebih difavoritkan untuk ke Old Trafford daripada ke Arsenal. Artinya baik Arsenal maupun Manchester United ini dikabarkan oleh Laurie Whitwell berminat untuk mendatangkan Louis Page, gelandang berusia 18 tahun. Nah, kalau melihat pergerakan seperti ini, Louis Page, pemain muda, potensi besar, ditangkap oleh radar-radar klub besar Premier League seperti Manchester United dan juga Arsenal. Tapi dia bermain di Leicester City, tim yang kalau tidak salah terdegradasi juga ya. Sehingga kalau kita lihat strata kompetisinya antara Premier League dan juga level-level di bawahnya, ini kan memang ada perbedaan. Namun demikian memang yang utama adalah potensi dari Louis Page itu sendiri yang dia ini apa ya? Ya dia punya masa depan, proyeksinya yang besar, diproyeksi punya masa depan yang besar. Butuh dikembangkan lagi, butuh dipoles lagi, dan Manchester United ingin mendapatkan sang pemain. Pemain-pemain seperti ini menurut gua secara ringan amatiran kalau didatangkan musim ini lalu diharapkan bisa langsung memberikan impact, langsung bisa memberikan kontribusi kepada tim utama, gua pikir tidak demikian. Tetap ada tahapan ataupun proses di mana proses tersebut fokusnya lebih kepada pengembangan. Menurut gua seperti itu. Sehingga kalau kita kaitkan ini dengan gelandang ketiga Manchester United, ya kalau gua sih lebih ingin nama lain ya kalau kita berbicara terkait dengan gelandang ketiga Manchester United. Tapi Louis Page yang memang mungkin misalnya dilihat memiliki potensi besar dan lain-lain, kalau memang bisa datangkan. Menurut gue seperti itu. Tapi memang proyeksinya lebih untuk pengembangan, mungkin jangka menengah atau bakal jangka panjang, bukan untuk saat ini di musim ini. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar lainnya, Marcus Rashford ini juga sudah diinformasikan ya, ini sudah melakukan laporan kembali ya untuk melakukan tugas di Carrington pertama kalinya dalam setahun ini. Rashford dikabarkan sangat excited, sangat happy untuk bekerja di bawah Michael Carrick. Wow. Jadi sang pemain nampak dikabarkan antusias, positif untuk bisa bekerja di bawah Michael Carrick, bersama dengan Michael Carrick. Sebuah faktor yang menurut gua faktor yang positif. Karena sudah gua informasikan, sudah gua bahas juga beberapa kali, salah satu faktor terbesar kalau Rashford ingin sukses di Manchester United musim ini, yaitu dari Marcus Rashford sendiri. Dia harus merubah banyak hal, dan perubahan itu salah satu fundamentalnya ataupun juga fondasinya adalah ketika dia merasa happy. Karena sebelumnya nampaknya dia tidak begitu happy ya dengan keadaan di Manchester United, dan ini membawa ke performa dari Marcus Rashford juga yang tidak maksimal. Gue pernah bahas, gue sebutkan bahwa Marcus Rashford punya kualitas yang bagus, tapi dari sisi karakter dia bukan pemain dengan mentalitas yang besar, bukan dengan karakter yang keras yang besar juga. Dan implementasinya adalah dia lebih, gue sudah pernah bahas ini, dia lebih ngikut. Maksudnya ikut begini, ketika suasana tim itu positif, dia juga ikut positif. Dia bukan sebuah sosok yang bisa merubah keadaan. Misalnya dalam situasi sulit ataupun dengan atmosfer yang negatif, dia bukan sebuah nama ataupun pemain ataupun karakter yang bisa merubah itu, enggak gitu loh. Kalau gue melihatnya Marcus Rashford seperti itu. Mungkin Sobat Football United bisa berbeda ya. Dan
kabar bahwa dia excited, dia happy, dia antusias dengan Michael Carrick di Manchester United nih, gue melihat sebagai situasi yang positif. Paling tidak ini modal yang positif untuk nanti tentu saja kita lihat ya akan bergulir seperti apa. Karena peluang, kalau gue lihat ya, peluang Marcus Rashford untuk tetap stay di Manchester United ini besar dan semakin besar. Mason Mount ini yang digantikan di babak pertama ketika Manchester United menghadapi PSG hanya hanya sebagai pencegahan ya, ini yang disebutkan oleh Michael Carrick. Dan ya Mason Mount ini dalam situasi, atau Michael Carrick ini disebut dalam situasi yang waspada dan juga memiliki keraguan apakah akan mengandalkannya atau tidak. Betapapun berbakatnya Mason Mount ini, bahkan kalau diprediksi apakah dia akan bisa dimanfaatkan untuk seluruh musim atau tidak. Nah, ini yang harus dilihat dulu oleh staf kepelatihan Manchester United. Lalu ada juga informasi Lewis Hall yang masih dikaitkan dengan Manchester United, walaupun Newcastle United bersikeras dia tidak untuk dijual. Dan Manchester United juga mengetahui bahwa mendatangkan Lewis Hall ini dalam situasi yang sulit. Walaupun demikian, ketertarikan Manchester United belum pergi. Ini yang dikabarkan oleh Laurie Whitwell. Jadi complicated ya menurut gua situasi Lewis Hall ini. Manchester United berminat tapi masih melihat peluang, masih melihat keadaan juga. Opsi lainnya masih dipertimbangkan, termasuk juga Jorge Salinas yang sempat gue bahas juga ya. Manchester United juga masih melihat peluang di market terkait dengan posisi striker, karena memang ada kebutuhan di sana. Cuman kalau posisi striker seperti gue katakan ini masih akan tergantung situasi dari Joshua Zirkzee. Apakah Joshua Zirkzee akan cabut atau tidak? Ketika Joshua Zirkzee tetap stay, menurut gue peluang Manchester United untuk mendatangkan striker, gue bisa jadi salah ya, tapi gue prediksi tidak besar. Kalaupun iya mungkin akan ada nama-nama kejutan ya, tapi ya gue lihat kok nampaknya tidak cukup besar. Sementara Mason Mount ini kembali meragukan keadaannya ya. Walaupun demikian sebenarnya di awal paling tidak dilihat dari situasi di preseason terlihat bahwa memang Manchester United ataupun Michael Carrick memiliki proyeksi ataupun rencana menggunakan Mason Mount. Nah, dengan adanya keraguan ini, maka menurut gue bisa jadi salah, tapi gue melihat bahwa Manchester United harus bergerak nih di bursa transfer untuk mendatangkan gelandang ketiga. Karena untuk mengandalkan Mason Mount sepenuh musim ya, satu musim ini juga merupakan hal yang apa ya? Hal yang meragukan. Menurut gue seperti itu. Bisa oke, bisa tidak oke juga. Dan segala ketidakpastian menurut gue bukan situasi yang positif sih. Menurut gue seperti itu ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.